dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Ekte lanjutkan ulas film Mortal Kombat part ketiganya. Meneruskan di part keduanya pasukan Outworld yang menyerang para petarung Earth Realm. Dan juga Kung Lao yang sudah menuntaskan pertarungannya melawan Nitara. Bagaimanakah kelanjutannya? Yuk kita ulas. Jangan lupa untuk siapkan kopi panas, suhu kacang ubi-ubian dan jagung beleduk. Untuk menemani hari kalian yang dicekam corona. Ulas film Di sisi lain Kulyong yang menghadapi Goro kewalahan. Dan pada saat Kulyong akan diakhiri, istrinya mengambil sebuah kapak yang lantas menyerang Goro dari belakang. Yang langsung terkena kapak tersebut. Goro yang kesakitan marah melepaskan Kulyong dan mau menyerang istrinya. Namun istri dan anaknya lari ke arah mobil yang ada di situ. Dan menabrakkan mobilnya ke badan Goro. Hal tersebut membuat dia semakin marah. Lantas Goro menghancurkan mobil dan ingin membunuh istrinya Kulyong. Dengan pintu mobil yang dicopotkannya. Sementara Kulyong yang tak berdaya hanya bisa menyaksikan. Dan lantas Arcana Kulyong pun muncul sebuah kostum yang melindungi badannya. Kulyong yang emosi menyerang Goro. Dengan mematahkan salah satu lengan dia dan menjatuhkannya. Goro yang kuat lantas memukul Kulyong yang terpental. Dan pertarungan pun terjadi. Kulyong yang terpojok dengan pukulan Goro, dia hanya bisa menahan dengan perisai bajunya. Goro yang lengah terkena pukulan bawah yang dilepaskan Kulyong. Hal tersebut membuat amarah dia semakin memuncak. Dan lantas memukul Kulyong sembari terbang. Namun serangannya tak berakibat apa-apa karena Kulyong dilindungi perisai emasnya yang menyala. Lantas Kulyong mengeluarkan senjata dari kedua tangannya dan siap menyerang Goro. Dan fatality pun terjadi. Di tepi jurang, Jax yang tersadar dari pingsannya melihat Sonya yang tertimpa bongkahan reruntuhan yang besar. Lantas Jax mencoba mengangkat bongkahan tersebut. Namun tangan buatannya gak kuat untuk mengangkat reruntuhan tersebut. Jax yang hampir putus asa, dia mencoba lagi untuk mengangkat bongkahan reruntuhan tersebut. Dan saat itu Arcana dia pun muncul sebuah lengan robot yang mempunyai kekuatan besar. Lalu bongkahan itu pun bisa diangkatnya. Dan menyelamatkan Sonya. Lord Raiden pun muncul di arena yang menemui Samsung. Dan memanggil Kulyong yang menang melawan Goro. Lewat portalnya untuk kembali. Raiden yang berterima kasih ke Samsung karena sudah membantu membangkitkan Arcana Kulyong. Dan juga memberitahunya. Kulyong adalah keturunan Hanzo Hasashi yang selamat dari penyerangan. Yang dilakukan Bihan. Lantas Raiden pun membawa para petarungnya lewat portal. Namun Kulyong dihentikan Sub-Zero dengan melemparkan bongkahan es yang langsung menjatuhkannya. Ketika Sub-Zero ingin menyerangnya, Kung Lao pun datang membantu Kulyong. Dengan melemparkan topi ke arah Sub-Zero. Namun Kung Lao langsung ditarik Samsung. Dan menyedot arwahnya. Teriakannya tersebut terdengar Liu Kang. Lantas dia bergegas ingin menyelamatkan Kung Lao. Namun dia tak sempat untuk menyelamatkannya. Liu Kang yang ditahan Kulyong. Mereka lantas pergi melalui portal. Petarung yang masuk ke dalam portal dibawa Raiden ke alam void. Adalah alam antara dunia manusia dan dunia dewa. Yang jelas Samsung gak akan bisa untuk mengikuti mereka. Liu Kang yang bersedih karena tak bisa menyelamatkan Kung Lao. Dijelaskan Lord Raiden. Dia hanya bisa menjaga namun tak bisa untuk ikut campur dalam pertempuran. Makanya dia gak bisa untuk menyelamatkan Kung Lao.
Kulyong yang bersemangat mengajak semuanya untuk melawan. Dan dia juga punya rencana yang meminta Raiden untuk memisahkan pertempuran 1 lawan 1. Raiden pun mendukung hal tersebut. Karena dia salah seorang dewa petir. Bisa saja memindahkan orang melalui portal yang ia keluarkan. Jax meminta untuk bertarung dengan Reiko. Karena tadi dia yang sudah membuat Jax pingsan. Sonya disuruh melawan Kano. Karena dia sudah pernah bertarung melawannya. Namun harus hati-hati karena Kano sekarang memakai senjata laser. Liu Kang disuruh bertarung melawan Kabal. Menuntaskan pertarungannya yang belum selesai. Kulyong sendiri dia mau melawan Mileena. Dan Sub-Zero jadi lawan terakhir. Karena dia lawan yang sangat tangguh. Melawan dia harus bersama-sama sebagai tim. Dikatakan Kulyong. Sebelum pergi Kulyong diberikan bilah milik Hanzo. Dikatakan Raiden supaya nanti roh Hanzo bisa bertarung bersamanya. Great from him the day he died. Jax yang menghadapi Reiko. Di pertarungan awal Jax yang kalah karena arcananya belum bangkit. Dan sekarang berbeda. Jax yang tangguh sampai mematahkan senjata palu besar milik Reiko dengan tangan robotnya. Dan terus fatality pun terjadi. Yeah, these motherfuckers work. Di pertarungan Sonya melawan Kano. Mereka berada di tempat tinggalnya Sonya. Dan itu membantu dia. Karena lebih tahu tata letak tersembunyi di rumahnya. Dengan posisi gelap Sonya bisa mengkecoh Kano yang tiap kali mengeluarkan laser dari matanya. Saat terkecoh, Sonya melemparkan bahan kimia ke mata Kano. Sontak laser yang dia punya tak berfungsi. Dan lantas Kano menyerang Sonya dengan suluduk bagongnya. Dalam keadaan terkunci, Sonya yang terjepit dia meraih patung kecil. Dan lantas menancapkannya pas di mata Kano. Karena Kano tewas. Tanda itu pun beralih kepada Sonya. Di pertarungan Liu Kang, Kebal berhasil menyayat tangan Liu Kang dengan senjatanya. Lantas Liu Kang menyerang Kabal dengan tendangan seribunya sampai dia masuk ke dalam kubangan air yang hitam. Dan fatality pun terjadi. Fatality. Di pertarungan Kulyong, dia berhasil menahan serangan dan menjatuhkan Mileena. Hal itu membuat dia marah yang lantas dia berubah menjadi monster. Dan menyerang Kulyong dengan mengkecoh memakai teleportasinya. Kulyong yang terdesak dibantu Sonya yang datang ke situ. Dan menembakkan laser yang ia punya. Karena tanda naga Kano pindah ke Sonya. Laser itu pun menghantam badan Mileena. Dan dia pun tewas. That's pretty cool. Little parting gift from Kano. Di sisi lain, istri dan anaknya Kulyong berniat pergi dari rumah dan sedang merapikan barang bawaannya. Namun mereka didatangi Sub-Zero. Lantas Sub-Zero dengan portal milik Samsung mendatangi Kulyong. Dan memperlihatkan gelang yang dipakai anaknya. Sontak membuat Kulyong kaget dan mengejar Sub-Zero. Masuk ke dalam portal tersebut. Di sebuah gedung yang sudah membeku. Kulyong melihat istrinya yang sudah diselimuti es dan berniat menyelamatkannya. Namun Sub-Zero menyerang dan melemparkannya. Kulyong yang berusaha melawan Sub-Zero gak bisa berkutik karena Sub-Zero lawan yang tangguh untuknya. Dan sesaat Kulyong akan dibekukan. Dia mengeluarkan bilah yang diberikan Lord Raiden. Namun serangan bilahnya tersebut dengan mudah ditahan Sub-Zero. Dan lantas merebut bilahnya yang menyala karena melukai tangan Kulyong. Sub-Zero sendiri mengenali bilah tersebut milik Hanzo Hasashi. Ketika Sub-Zero ingin menikam Kulyong, dengan cepat sebuah lemparan bilah yang terikat dengan rantai menusuk tangan Sub-Zero. Dan seketika itu Sub-Zero pun ditarik dan terbanting. Ternyata itu adalah Hanzo Hasashi. Yang bangkit karena bilah yang digunakan Kulyong ada darah dia.
yang bercampur dengan darahnya. Lantas Hanzo pun mengingatkan Sub-Zero untuk melihat baik-baik mukanya yang sudah ia bunuh, dan memberikan nama barunya dia, yaitu Scorpion. Pertarungan pun terjadi begitu seru, karena banyak hal yang menakjubkan. Sub-Zero yang terdesak dilemparkan Scorpion ke arena di tempat Kulyong yang berusaha mengeluarkan istri dan anaknya dari bongkahan es yang menyelimuti mereka. Scorpion yang melihat anak dan istri Kulyong. Dia teringat dengan kejadian yang menimpa keluarganya di masa lalu, yang sama matinya diselimuti bongkahan es. Sub-Zero yang lantas menyerang Kulyong dengan serangan es yang bertubi-tubi. Namun Kulyong dapat menahan serangannya tersebut. Sub-Zero yang terdesak karena melawan Scorpion dan Kulyong. Dia pun keteteran dengan serangan mereka. Sub-Zero melepaskan perisai beratnya dan menyerang Scorpion dengan es supaya dia gak bisa bergerak. Dan lantas menyerang Kulyong yang sedang menghancurkan es, yang mau menutupi istrinya. Namun Kulyong yang siap diserang Sub-Zero, dia bisa menangkis serangan dan pukulannya Sub-Zero, dan juga bisa menusukkan senjata yang ia punya ke dada Sub-Zero, lantas membantingkannya sampai tak berdaya. Scorpion yang melihat itu, dia lantas mengeluarkan api dari tangannya, dan langsung dihantamkan ke lantai. Hal itu membuat es yang menyelimuti istri dan anak Kulyong terlepas dari kematian dan sadar. Scorpion menyuruh Kulyong untuk menyelamatkan keluarganya. Lantas Sub-Zero biar dia yang menuntaskannya. Dan fatality pun terjadi. Sebelum pergi, Scorpion memberi nasihat untuk Kulyong, supaya dia bisa terus menjaga keturunannya tetap hidup. Mamore. Raiden dan yang lainnya pun hadir ke tempat itu, berniat ingin membantu Kulyong, tapi semuanya telah berakhir. Liu Kang menyalakan api dari tangannya untuk membantu menghangatkan anak dan istri Kulyong yang kedinginan. Kemudian datanglah Sangsung, yang lantas dihampiri Raiden, dan dia berkata ramalannya yang ia takutkan telah terjadi. Tapi Sangsung gak akan pernah menyerah. Dia akan kembali membawa pasukannya. Kematian prajuritnya yang tangguh itu hanya jadi portal saja, dan dia akan menyerang dengan kekuatan penuh. Raiden yang malas mendengar ocehannya, lantas mengusirnya ke Outward dengan portal petir miliknya. He talks too much. I'll assemble a new list of champions. Di sebuah tempat ruang ganti, diperlihatkan Kulyong yang sedang merapikan barang-barang miliknya, dan dihampiri pria tua. Kulyong berkata dia mau berhenti jadi petarung dan ingin menikmati hidupnya bersama keluarganya. Dan film pun berakhir. Tamat. Inti dari film tersebut, coba kalian ambil yang baik-baiknya saja, dan buang yang buruknya. Tapi jangan di luarnya baik, di dalamnya busuk hehe. Nantikan ulas film selanjutnya. Show jangan lupa untuk tersenyum hari ini. Ek teh pamit.